Hello, selamat sore dari sini. Saya masih dalam posisi kerja, tapi sudah mau selesai, jadi it's okay. Saya selesainya kerja jam 5.30, sekarang hampir jam 5. Jadi tidak apa-apa, kan kerja dari rumah, jadi I manage my own time. Jadi video ini adalah tentang update saya punya pekerjaan. Saya pernah kasih tunjuk bicara tentang saya punya pekerjaan di UK. Bagi kalian yang tidak tahu saya punya pekerjaan, saya mau share di sini. Saya punya pekerjaan di UK. Saya punya pekerjaan ini yang ini baru ya, karena ini baru besok ini nanti akan masuk tepatnya 1 bulan. Jadi ini saya punya profesi yang baru. Saya baru pindah kerja. Di kerja yang lama itu saya posisinya itu dari tahun 2008 sampai April tanggal 8. Itu saya punya pekerjaan sebagai mentor, assessor, atau seperti dosen juga, tapi bukan di universitas ya. Saya punya students itu mereka menjalani training yang namanya apprenticeship training, itu tingkat level D2 dan D3. Diploma 2 dan diploma 3. Bidangnya di bidang early years, jadi di bidang pendidikan dini. Karena di sini kalau yang mau kerja di pendidikan dini, tempat-tempat pendidikan dini seperti taman kanak-kanak atau dibilang kindergarten atau nurseries, di sini dibilang nursery schools or reception in primary school. Kalau di sini ada SD, di setiap SD itu ada yang namanya reception class. Jadi itu kelas yang sebelum mereka ke kelas 1 di SD itu diklasifikasikan sebagai pendidikan dini. Jadi bahkan sampai dari 0 bulan, kalau orang tuanya harus kerja dan harus titip anaknya, babynya di nurseries, jadi bisa macam dari 4 bulan atau 5 bulan, tergantung se-early kapan mereka kembali ke kerjaannya, mereka titipkan anaknya. Karena di sini kan kebanyakan tuh parents, orang tua, mereka look after their own children. Tidak semua bisa kasih ke grandparents, ke oma opa atau ke tante atau sepupu ya untuk mau jaga kah begitu, itu jarang sekali. Jadi semuanya itu, semua orang biasa taruh anak-anaknya ke nurseries atau ke play scheme and things like that. Jadi harus ada responsible adults yang look after anak-anak itu. Jadi semua orang yang kerja di ini pendidikan dini seperti begini, mereka harus punya kualifikasi. Jadi tidak bisa sembarang saja, siapa saja mau datang kerja di PAUD, tidak bisa. Harus ada punya kualifikasi. Oke, jadi saya mau tambah di sini, cepat-cepat mau kasih tahu bahwa pendidikan dini di sini mereka itu punya kurikulum ya. Jadi kurikulumnya namanya EYFS, Early Years Foundation Stage. Jadi semua anak-anak yang di bawah umur 5 tahun, walaupun mereka belum sekolah, tapi sekolahnya itu sekolah foundation stage. Jadi walaupun masih dari bayi, sampai ke umur 5 tahun sebelum mereka ke sekolah yang SD, year 1, kelas 1, itu mereka punya pendidikan. Makanya yang kerja di pendidikan dini harus punya kualifikasi. Jadi kualifikasi itu di mana mereka training untuk mempunyai pendidikan bagi mereka sendiri, pengetahuan dan juga skills, keterampilan, dan tahu cara untuk yang terbaik untuk mendidik anak secara dari perkembangan fisik, perkembangan intelektual, perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan sosial, perkembangan emosional. Semuanya itu harus mereka tahu. Jadi secara psikologi, secara fisik, dan pokoknya segala sesuatu tentang perkembangan anak itu mereka harus tahu. Makanya para pendidiknya itu harus punya kualifikasi supaya mereka tahu dan mereka betul-betul paham tentang bagaimana mensupport, mendidik anak di tingkat level sebelum 5 tahun. Jadi dari babies
sampai ke umur 5 tahun. Demikian. Jadi itu saya punya profesi berhubungan dengan itu, karena kalau di sini semua teachers-nya itu mereka harus punya skills dan punya knowledge, punya pengetahuan, punya keterampilan, punya pengalaman untuk tentang pendidikan anak. Jadi harus tahu tentang psikologi, tentang development, tentang perkembangannya begitu, tentang play, pokoknya everything, health and safety, being equal to everybody, and meeting everybody's needs, everything about supporting children's growth. So that is what my job. So di 14 tahun yang lalu, dari tahun 2008 sampai April kemarin, itu saya punya job. Jadi saya punya tanggung jawab untuk mengetrain. Jadi saya yang mentoring mereka begitu untuk dapat kualifikasi Diploma 2 dan Diploma 3. Diploma 2 itu 1 tahun trainingnya. Jadi mereka train sambil mereka kerja. Jadi mereka dapat title-nya mereka itu apprenticeship in early years practitioner and early years educator. Jadi mereka kerja sambil mereka kuliah di tempat kerja seperti begitu. Jadi mereka learning by doing seperti begitu. Terus mereka harus kerjakan assignments, PR, pekerjaan rumah, dan tugas-tugas begitu, essays seperti begitu. Dan juga ada practical assessment. Jadi saya harus mengobserve, saya harus mengamati apa yang mereka buat, kasih task untuk mereka buat seperti begitu. Jadi itu yang saya buat di saya punya profesi sebelumnya. Nah, sejak tahun 2019, sejak 2019 program apprenticeship ini berganti, di upgrade, di mana waktu mereka selesai mereka punya Diploma 2 dan Diploma 3, itu bukan berarti mereka sudah lulus dan mereka sudah qualified. Waktu sebelumnya, waktu saya tanda tangan bilang mereka sudah lulus, itu mereka punya kualifikasi. Jadi dapat sertifikat dari awarding organization yang punya kualifikasi, dibilang bahwa so and so sudah lulus level 2, level Diploma 2 atau Diploma 3, seperti begitu, selesai. Tapi sejak tahun 2019 diganti. Jadi Department of Education di sini, Departemen Pendidikan, kasih upgrade training apprenticeship, semua apprentice training. Jadi bukan saya jadi early years, jadi untuk semua sektor lah seperti begitu. Jadi yang kerja umpamanya yang kerja di hotel, yang kerja di rumah seperti di salon atau di toko, di bengkel, di reception, di rumah orang jompo, pokoknya semua pekerjaan yang different sector seperti begitu. Apprenticeship trainingnya itu selesai waktu mereka harus masuk ke endpoint assessment. Nah, itu makanya sekarang saya pindah ke the endpoint assessment place, seperti begitu. Jadi what happened is, jadi yang terjadi itu adalah waktu mereka selesai, mereka punya diploma dengan assessornya, tanda tangan mereka sudah selesai, kemudian assessornya kirim mereka ke endpoint assessment process. Jadi itu sudah terlepas dari dosennya begitu ya. Jadi dosennya kirim ke kami, ke saya. Nah sekarang saya punya posisi yang baru, di mana apprenticeship itu dia harus ujian 1 jam ujian, kemudian tes yang berikutnya itu dia harus wawancara. Jadi saya yang mewawancarai. Jadi kalau dia lulus dia punya tes ujian, dia lulus dia punya wawancara, baru saya kasih dia sertifikat. Karena sekarang saya kerjanya itu dengan yang namanya awarding organization. Awarding organization itu yang punya kualifikasi. Jadi kita yang, saya punya company ini, saya punya perusahaan ini yang membuat
kualifikasi itu. Jadi dia membuat semua pertanyaan, membuat basically they own the qualification. Jadi saya tuh tugasnya sekarang itu saya tes itu apprentice. Sekarang kamu sudah selesai, kamu punya diploma. Now show me that you know your stuff. Like that. Jadi saya interview dia dengan segala aspek dari pekerjaannya, seperti begitu. Jadi seperti tadi saya baru selesai cek portfolio. Jadi sebelum mereka masuk ke interview, proses interview dengan saya, mereka harus submit, mereka harus masukkan portfolio. Jadi itu bukti ada sekitar 10-12 work products. Jadi mereka harus kasih tunjuk samples of their work ya dalam portfolio ini. Kemudian saya cek kalau saya setuju dengan apa yang mereka sudah kirim yang sesuai dengan peraturan, saya approve. Kemudian mereka siap untuk masuk ke assessment-nya. Seperti itu. Tadi saya ada reject, saya ada tolak, sudah ada 3 ya. Kemarin saya tolak 2 dan tadi juga saya ada tolak 1 karena waktu saya cek ada yang tidak sesuai begitu. Tidak sesuai bukan apa begitu ya. Contohnya yang tadi itu mereka harus kasih bukti observation selama 20 menit. Yang tadi itu dia lewat sekitar 35 menit, something like that. Tapi karena itu peraturan saya harus tolak. Jadi saya tolak, terus saya kasih informasi bilang karena kamu tidak satisfied this requirement, it has to be totaling for 20 minutes durations of the observations. Jadi karena kalian observation kamu sudah lewat dari 20 menit in total, so I have to reject that. Jadi begitu, saya cek dulu, terus kalau saya okay, approve, terus mereka akan di booking untuk buat assessment-nya. Jadi saya akan punya first assessment mungkin minggu depan, karena besok ada yang pertama sekali yang masuk ke saya punya caseload untuk di interview. Jadi mungkin minggu depan atau minggu depan after minggu depan, I will have my first interview. Jadi saya akan dapat saya punya first caseload to interview. Saya sudah cek dia punya portfolio, everything's good. Jadi sekarang saya akan siapkan dia punya interview supaya saya bisa menginterview apprenticeship ini. Interviewnya itu 1 jam 30 menit, jadi saya harus penuhi itu, saya harus beri kesempatan dalam 1 jam 30 menit saya harus cover everything that I have to ask and they have to give the evidence. Jadi seperti begitu. Kemudian kalau dia sudah lulus dia punya ujian, exam, kemudian dia lulus dia punya interview, kemudian saya akan approve untuk lulusnya dan dia akan dapat sertifikatnya. Dan dengan demikian dia dapat dia punya status qualified sebagai early years educator. Jadi itu dia pekerjaan saya sebagai endpoint assessor. Jadi saya yang tentukan apakah dia lulus, dia betul-betul qualified, dia betul-betul tahu, dia punya knowledge, skills, and behavior for skills and experience untuk kerja dengan early years, dengan apa namanya? Tadi apa? Pendidikan dini. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu dia pekerjaan saya. Saya sangat senang sekali karena selama 14 tahun saya sebagai assessor, kemudian sekarang saya pindah ke naik jabatan lah begitu dengan yang lebih senior, lebih lebih tinggi lah begitu dengan profesinya, levelnya dan authority-nya juga. Jadi really looking forward to my first interview dengan saya punya apprenticeship yang jadi saya sudah ada 4 yang saya sudah approve dan ya 1 bulan pertama di pekerjaan ini everything still okay. Saya masih belajar tapi karena saya tahu betul-betul tentang standarnya, jadi saya cuma belajar tentang sistemnya, bagaimana saya harus taruh ini di sini dan kirim ini ke sini dan segala macam seperti begitu. Tapi untuk standarnya, untuk early years, I've been doing this for a long time, so I know it very well. So I know what I need to ask and everything like that. So yeah.
So, itu dia tentang pekerjaan saya di sini. Jadi memang saya sangat sibuk sekali. Jadi buat teman-teman yang tunggu-tunggu tentang English with Mama Eci and bikin rambut, itu banyak sekali videonya tapi belum sempat diedit seperti gitu. So, bear with me. Jadi ya, keep supporting. Okay? So, thank you so much for listening. And I shall see you soon in my next video. Thank you. Bye.